juga. Tapi berdua sama Merik ya. Kadang-kadang saya ada takut gitu. Kalau misalnya waktunya saya bicara nggak ada. Boleh. Merik dia. Boleh. Oke. Nggak usah pakai timer aja, gonta-ganti aja, TikTok aja. Iya betul. Zamannya dari. Boleh itu lanjut Bang Handi. Ya. Udah mulai tadi apa? Belum. Oh belum. Belum. Ya mungkin belum. Topiknya yang diminta sama Pendeta Gary itu. Halo, assalamualaikum. Siapa? Bang Handi yang jadi moderator atau gimana? Please buka. Bang Handi ya? Kalau Bang Handi saya keluar lagi. Nggak bebas itu Bu Rifa. Ibu Rifa bisa juga. Bang Handi katanya sedikit agak ada aktivitas. Oke, boleh saya. Bisa kok. Silakan biar menghemat waktu. Mungkin temanya apa Bang Zuma dengan Pendeta Gary? Coba Pendeta Gary masih ingat nggak temanya tadi apa ya? Tentang Nabi Isa ya dalam Al-Quran dan Yesus dalam gospel yang berkaitan dengan kelahiran, kaitannya dengan Al-Quran nih. Temanya itu Yesus atau Isa keluar dari Allah, Yohanes 8 ayat 42, atau keluar dari sulbi Adam. Oke, Yesus atau Isa keluar dari sulbi Adam atau dari Allah, gitu ya? Yes. Oke, sudah live Bang Zuma? Udah. Oke, kita opening. Mulai sebentar. Ya. Saya berharap nanti judul YouTube-nya jangan yang aneh-aneh ya. Judulnya tuh yang biasa aja lah. Nggak usah yang seheboh itu lah. Maksudnya kasih tahu aja bahwa ini dialog tentang Yesus. Pak Gary. Iya, tenang aja Pak Gary. Kita nggak akan bikin Pak Gary bonyok, nggak mungkin lah. Oh ya nggak mungkin memang. Ya kan kita nggak gitu juga. Oke, baik, boleh saya buka sekarang ini Bang Zuma izin dengan Pak Gary, siap? Iya boleh. Bang Zuma? Ya. Boleh dibuka siap. Sekarang? Boleh, siap lahir dan batin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liwazirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamatkan malam untuk ikhwani fillah yang ada di live comment Zulkifli M. Abbas. Dan untuk saudaraku yang seiman, salam satu Tuhan. Untuk yang berbeda keyakinan, salam satu NKRI. Kali ini luar biasa kita ada diskusi. Diharapkan adalah diskusi yang santun, akademis, dan diskusi yang elegan antara gurunda kita, Ustadz Zulkifli M. Abbas dengan Pendeta Gary. Dan tema kali ini kita mengangkat judulnya adalah apakah Isa atau Yesus keluar dari sulbi Adam atau dari Allah. Nah, ini adalah tema yang disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk pertamanya, sistemnya adalah sistem 3 menit ya, Bang Zuma? Boleh. Oke, kita kasih sistem 3 menit untuk pertama opening dan kemudian saling menanggapi saja, mengalir saja. Saya tahu mereka adalah orang-orang yang terbiasa berdiskusi, jadi tidak perlu ini sekali moderatornya. Kali ini saya akan bekerja cukup sedikit untuk kali ini ya. Oke, baik Bang Zuma dan Pendeta Gary. Semoga diskusi ini semakin menambah toleransi antara kita umat beragama. Dan mungkin untuk opening yang pertama sekali sebagai tuan rumah, apakah Bang Zuma bersedia mungkin? Boleh. Baik, kepada Bang Zuma, gurunda kita, semoga sehat selalu. Bang Zuma, semangat. Statement 3 menit dari sekarang, waktu dan tempat. Saya sebagai moderator persilahkan dengan segala hormat. Silakan Bang Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta langit dan bumi, dan juga salam serta taslim kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita berdialog dengan Pendeta Gary ya. Temanya kaitannya dengan penciptaan, asal usul Yesus lah. Intinya di situ asal usul Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Quran, surah Al-Araf ayat 172 kalau nggak salah ya. Lalu kemudian Yohanes, saya lupa ayatnya, Yohanes 8
Nanti Pendeta Giri bisa jelaskan. Di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan tentang penciptaan keturunan Adam, anak keturunan Adam. Wa is ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum ila akhir ayat. Jadi dikatakan bahwa dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam. Inti daripada makna daripada keturunan Adam di sini tentu adalah manusia yang kemudian tercipta, lahir, ya, ada setelah Adam alaihissalam. Yang kemudian dikatakan dari sulbi. Nah, nanti saya terangkan sulbi ini apa. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Kemudian mereka menjawab, engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Nah, di ayat ini jelas dikatakan bahwa, kalau kita menguraikan ya, nanti kita jelaskan penguraiannya seperti apa, bahwa ayat ini menjelaskan anak keturunan Adam ini itu tercipta pada mulanya berasal daripada sulbi. Ya, air yang dipancarkan yang keluar daripada tulang belakang manusia. Ini juga berkaitan dengan ilmu sains. 1400 tahun silam itu tidak terbantahkan dengan ilmu sains. Lalu kemudian yang perlu dipahami di sini adalah kesalahpahaman terhadap ayat ini yang kemudian menganggap bahwa semua manusia itu berasal dari zulbi Adam atau sulbi laki-laki. Padahal di dalam Al-Quran diterangkan seperti misalnya ketika Allah menerangkan dalam surah Ali Imran ayat 59, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam alaihissalam. Sama begitu juga di surah Sad ayat 71 tentang penciptaan. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Baik, jadi bukan hanya dari Bang sulbi Zuma. tapi juga dari tanah. Baik, makasih. Begitu, terima kasih atas opening statement tentang penciptaan Adam. Terima kasih kepada Bang Zuma dan waktu telah dihabiskan 3 menit. Dan sekarang silakan kepada Pendeta Giri untuk menyampaikan opening statementnya dengan waktu yang sama. Waktu dan tempat saya sebagai moderator mempersilakan dengan segala hormat. Silakan Pendeta Giri. Iya. Sekali lagi terima kasih saya bisa dialog dengan Pak Zul. Ini bukan kali pertama ya. Saya sudah beberapa kali dialog dengan Pak Zul. Dan kali ini kita langsung membahas tentang sesuatu yang berhadap-hadapan gitu antara iman Islam dengan iman Kristen tentang Yesus atau Isa. Apakah Yesus atau Isa keluar dari Allah? Yohanes 8 ayat 42 atau Yesus atau Isa keluar dari sulbi Adam. Surat 7 ayat 172. Saya akan menjelaskan dari sisi iman Kristen. Kalau dari sisi iman Kristen sudah jelas tidak akan mungkin Yesus itu keluar dari sulbi Adam. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melihat dalam konsep praeksistensi di Perjanjian Lama yang dipahami oleh orang-orang Yahudi, dan memang konsepnya ini sama dengan apa yang dipahami oleh iman Islam ya. Ya sama mirip bolehlah dikatakan gitu. Kemiripannya di mana? Kemiripannya adalah seluruh praeksistensi umat manusia itu diciptakan bersamaan dengan Adam dan kemudian diletakkan di dalam diri Adam. Itu ada datanya. Jadi sewaktu Allah menciptakan Adam di hari ke-6, lalu kemudian Allah juga menciptakan seluruh praeksistensi umat manusia dan diletakkan di dalam diri Adam. Ini pemahaman para rabinya ada. Dan kemudian bagaimana praeksistensi itu diturunkan sehingga nantinya ada manusia dilahirkan ke bumi adalah melalui proses yang disebut dengan memperanakan. Contohnya di Kejadian 5 ayat 3. Di situ disebutkan Adam memperanakan. Kata memperanakan ini adalah yalat dalam bahasa Ibrani-nya. Seorang laki-laki, jadi Adam memperanakan seorang laki-laki dan itu menunjuk pada Set, dan melalui
ialat itulah maka Set ada. Jadi konsepnya selalu begitu. Kalau di praeksistensi umat manusia keturunan Adam di dalam Alkitab, Adam punya anak laki-laki, Set, lalu Set punya anak lagi laki-laki dan perempuan. Tapi selalu praeksistensi itu tidak turun dari perempuan, turunnya dari laki-laki, anak laki-laki. Kenapa? Karena ada pemahaman juga di dalam iman Yahudi bahwa Allah itu memang meletakkan praeksistensi umat manusia keturunan Adam melalui malaikat yang namanya Laila. Dan malaikat Laila ini menaruh praeksistensi ini di dalam sperma, dan sperma itulah yang nanti kemudian menjadi manusia. Makanya ada pemahaman seperti itu di dalam Alkitab. Terima kasih Pendeta Gary. Waktu 3 menit telah dihabiskan, dan itu adalah mungkin bisa dilanjutkan nanti ketika memberi tanggapan kemudian ya. Dan silakan dilanjutkan Bang Zuma untuk menanggapi Baik, terima kasih ya. Ada orang yang mengatakan seluruh manusia itu semuanya harus berasal dari sulbi laki-laki. Allah menerangkan seperti yang saya terangkan tadi. Allah menciptakan manusia dari tanah. Berarti unsur tanah yang ada pada diri Yesus itu sudah mutlak kebenaran Al-Quran tidak terbantahkan. Karena diri Yesus itu ada unsur tanah di dalamnya. Terbukti dia adalah makhluk biologis. Itu pertama. Kemudian Al-Quran menerangkan dalam surat di dalam surah At-Tariq, saya lupa ayat berapa, di situ dikatakan bahwa manusia itu khulika mimma indafik, diciptakan dari air yang dipancarkan. Lalu kemudian yakhruju min baini zulub, ya, dikatakan sulb wat taraib, artinya tidak hanya dari tulang sulbih laki-laki, tapi dikatakan wat taraib juga dari tulang dada perempuan. Berarti Maria kena terhadap apa yang terjadi terhadap Yesus. Itu dua poin yang harus dipahami dengan baik. Kemudian, ketika ada ungkapan yang mengatakan Yesus itu bukan dari keturunan Adam. Jadi yang dilahirkan Maria bukan keturunan Adam. Tapi bagaimana dengan dalil Matius 1, Lukas 1 yang mengatakan Yesus itu keturunan Adam? Tidak bisa dikatakan bahwa itu ada secara penggambaran, secara bahasa narasi yang dibentuk adalah majas atau gaya bahasa. Tidak. Tetapi itu fakta, memang dia adalah keturunan Adam. Nah, di dalam Yohanes 8, 4 ayat 47. Barang siapa yang berasal dari Allah, ia akan mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, kata Yesus. Karena kamu tidak berasal dari Allah. Sekali lagi, barang siapa yang percaya, barang siapa yang berasal dari Allah, ia akan mendengarkan firman Allah. Musa mendengarkan firman Allah. Yang lain mendengarkan firman Allah. Berarti mereka semua keluar dari Allah. Demikian. Oke, maaf. Waktunya habis, dan silakan Pak Pendeta Gary, karena saya HP-nya tadi yang terjatuh. Silakan dilanjut Pak Pendeta Gary. Mohon maaf. Silakan Pak. Silakan Pak Pendeta Gary, timer silakan. Jangan sampai handphonenya timer juga jatuh gara-gara saya juga jatuh. Silakan. Timer. Oke, silakan Pak Pendeta. Lagi-lagi saya menegaskan ya bahwa dalam pemahaman Alkitab, praeksistensi umat manusia keturunan Adam itu diturunkan melalui proses yang namanya ialat. Dan sperma berperan besar dalam proses ialat itu. Persoalannya adalah di dalam iman Kristen sudah jelas Maria tidak ada proses ialat itu. Nggak ada lelaki yang menyumbangkan spermanya sehingga ada Yesus di dalam rahim Maria. Itu sebabnya di Yohanes 8 ayat 42, Yesus mengatakan bahwa aku keluar dari Allah. Dan di ayat yang lainnya juga, Yesus juga menegaskan tentang kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Itu juga menunjukkan kepada praeksistensi.
bahwa bergerak di bawah itu maksudnya adalah pergerakan praeksistensi yang bergerak melalui sperma. Itu sebabnya kenapa saya bilang bahwa kalau di dalam iman Kristen, praeksistensi Yesus itu sudah jelas nggak mungkin ada di dalam diri Adam. Karena nggak ada lelaki yang menyalat Yesus di rahim Maria itu. Tidak ada sperma yang kemudian bertemu dengan sel telur Maria dan kemudian menjadi manusia yang kemudian dikasih nama Yesus. Iman Kristen mengimani bahwa Maria adalah suci. Dan bagaimana Yesus bisa ada di rahim Maria, disitulah yang diimani oleh iman Kristen bahwa itulah inkarnasi. Firman Allah yang keluar dari Allah diletakkan ke rahim Maria, bukan keluar dari Adam ya. Firman Allah keluar dari Allah, diletakkan ke rahim Maria, dan firman itu menjadi manusia. Jadi, itu yang menjadi dasar iman Kristen. Dan saya dengan sangat tegas bisa mengatakan bahwa sudah pastilah Yesus tidak berada di dalam diri Adam. Karena Adam itu baru ada di hari ke-6. Dan Yesus menjelaskan tentang praeksistensi itu banyak kali di dalam PB. Sewaktu Yesus ngomong, Bapa berikanlah kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia dijadikan, itu sudah menunjuk pada Adam belum ada, tetapi Yesus sudah ada. Pertanyaannya kan Yesus ada sebagai apa nih? Berada di mana? Dan di dalam iman Kristen, saya sudah bilang bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang awalnya berada di dalam diri Allah sehingga hakikatnya sama dengan Allah, dan kemudian diutus turun Allah ke bumi, diletakkan ke rahim Maria, dan firman Allah inilah yang menjelma menjadi manusia. Dan sudah jelas tidak akan pernah berada di dalam diri Adam. Itu sudah jelas. Yesus ada sebelum dunia ada. Itu kira-kira dari Pak Pendeta Giri. Terima kasih. Waktu 3 menitnya sudah dihabiskan. Silakan untuk tanggapan kedua dari Bang Zuma 30 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih ya atas paparan daripada Pendeta Giri ya. Kaitannya dengan penyangkalan yang mengatakan bahwa Yesus itu mustahil adalah keturunan Adam. Anda ingkar terhadap dalil Anda, dan juga akan saya buktikan Anda ingkar terhadap ajaran Yesus. Ketika Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, berarti Yesus dengan terang mengatakan dia adalah keturunan Adam. Berulang saya katakan, Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia 30 kali di dalam Gospel Matius, 14 kali di Markus, dan juga di dalam kitab Yohanes, 27 kali dalam Lukas, menandakan bahwa Yesus dengan lisannya sendiri mengatakan, mengajarkan, menteorikan, dan mempraktekkan fakta histori yang tidak bisa dipungkiri bahwa Yesus dengan mulutnya mengaku sebagai manusia. Ketika dia manusia, maka jelas dia adalah keturunan Adam. Sah-sah saja ketika kemudian Pendeta Giri sebagai orang yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ingkar terhadap dalil yang mengatakan Yesus itu adalah manusia. Itu sah, karena ada misi yang Anda ingin sampaikan kepada manusia, menyembah kepada sesama manusia. Nah, lalu kemudian ketika Al-Quran menerangkan, seperti apa yang saya bacakan dalam surah Al-Araf tadi, dan juga saya katakan di dalam surah At-Tariq, bahwa manusia tercipta bukan hanya dari sulbih. Ada juga yang berasal dari tulang dada perempuan. Wattaraib. Itu sudah jelas dalam Al-Quran. Lalu kemudian dikatakan tentang praeksistensi. Al-Quran jauh lebih jelas menerangkan praeksistensi Rasulullah Muhammad SAW di dalam surah Ali Imran ayat 38. Wa azallahu midzaqa nabiyyan, dan seterusnya. Itu sangat jelas persaksian manusia, persaksian para nabi tentang akan diutusnya seorang rasul. Jauh sebelum mereka tercipta nusul menjadi manusia, mereka masih ada di dalam dunia praeksistensi, di alam praeksistensi, dan mereka telah mempersaksikan. Nah, bagaimana dengan dalil yang Pendeta Giri gunakan di dalam Yohanes 8 ayat 42? Anda coba tuntaskan membaca dalil itu. Dan aku datang bukan atas
kehendakku sendiri. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus keluar dari Bapa, sehingga Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, apa benar? Bapa itu datang bukan atas kehendaknya sendiri. Tentu tidak. Berarti antara yang diutus sebagai rasul Nabi kepada Bani Israel dilahirkan secara ajaib, tidak sama seperti manusia pada umumnya. Demikian, Bang Zuma. Manusia, terima kasih tanggapan keduanya Bang, dan silakan untuk Pak Pendeta Giri untuk tanggapan keduanya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, ini sebelumnya saya mohon maaf ya. Anda boleh koreksi saya bila salah. Kalau misalnya Anda membaca pemahaman dari surat 7 ayat 172, itu yang ditepuk memang punggung Adam. Atau di Adam, kemudian keluarlah seluruh umat manusia, keturunan Adam. Yang ditepuk adalah punggung Adam, sehingga praekstensi seluruh umat manusia itu keluar dari sulbi Adam. Nah, di titik itu, saya sebagai orang Kristen, bisa dengan tegas mengatakan bahwa Yesus tidak berada di sulbi Adam itu. Yesus berada di dalam diri Allah sebagai firman Allah yang nanti keluar dari Allah dan diletakkan ke rahim Maria dan inkarnasi. Jadi saya belum mendapat penegasan ini dari Pak Zul tentang apakah Isa di iman Anda itu memang berada di dalam diri Adam di surat 7 ayat 172 yang kemudian Allah menepuk punggung Adam, bahu Adam, sehingga keluarlah seluruh umat manusia yang di surat 7 ayat 172 itu disebut sebagai anfusihim, jamak dari kata nafs, jiwa, dan apakah salah satu jiwa yang keluar dari sulbi Adam itu adalah Isa di iman Anda? Kalau misalnya pertanyaan yang sama ditanyakan kepada saya bisa dengan tegas mengatakan bahwa Yesus yang diimani Kristen tidak keluar dari sulbi Adam dengan cara seperti itu. Karena Yesus keluar dari Allah. Saya kira itu aja sih. Saya butuh pernyataan tegas nih dari Pak Zul. Apakah di dalam iman Islam tuh praekstensi Yesus tuh keluar dari sulbi Adam di surat 7 ayat 172? Apa langsung ditutup Pak Giri atau bagaimana? Oke, pertanyaannya saya ulangi, apakah Yesus eksistensi Yesus ini dari sulbi Adam, kurang lebih begitu ya? Ya, dari Oke, bisa dipahami ya. Gimana? Sebab dari sisi iman Kristen saya sudah menegaskan bahwa Yesus nggak mungkin keluar dari sulbi Adam karena Yesus tidak berada di dalam diri Adam. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Bang Andi tidak paham, silakan dipertanyakan lagi untuk dipertegas. Sangat paham. Oke, terima kasih Bang Mas. Silakan dijawab waktu dan tempat untuk tanggapan yang ketiga. Baik. Jadi gini, kalau Islam itu sangat sederhana. Seluruh manusia itu berasal dari sulbi Adam alaihissalam. Dalam arti kata bahwa seluruh manusia, perempuan, laki-laki, itu berasal dari sana. Maryam berasal dari mana? Dari